pagi Teruna. Siapa nih yang lagi menghitung hari menuju Natal atau menghitung hari menuju tahun baru, yaitu tahun 2021? Rasanya kita semua tidak sabar ya untuk mencapai hari-hari tersebut. Tapi memang nih kita boleh banget menghitung hari-hari yang kita nantikan tersebut. Tapi jangan lupa nih untuk juga menghitung berkat-berkat Tuhan yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Caranya gimana? Ya bersaat teduh dong, dibaca Alkitabnya. Makanya sekarang persiapkan diri kita dan Alkitabnya dari Matius 21 ayat 23 sampai 27. Kalau udah kebuka, biarin Alkitabnya kebuka, kita berdoa dulu ya, minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, kehidupan yang baru, kesehatan dan kekuatan yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami menyediakan waktu kami untuk bersama, bersaat teduh, berdoa, bahkan kami mau untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir dengan curahan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan pada akhirnya dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarnya. Tolong ampuni segala salah dan dosa kami, di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama membaca dari Matius 21 ayat 23 sampai 27 yang menyatakan, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Judul renungan hari ini, dengan kuasa yang mana? Dalam harian Kompas di komentar harian lokal Manado, Sabtu 19 Mei 2007, diberitakanlah tentang seorang anak di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, yang mempunyai karunia menyembuhkan orang sakit. Hanya dengan berdoa secara Kristen dan menyebut nama Tuhan Yesus, maka seketika orang sakit yang datang kepadanya menjadi sembuh. Saya informasikan sumber dari beberapa orang yang melihat langsung maupun rekan-rekan yang ada di Bitung, bahwa anak ini yang bernama Natalia Tahir, seorang perempuan bukan beragama Kristen, yaitu non-Kristen. Saat ini dia sudah kelas 2 di SMA Negeri 2 Bitung. Sontak berita itu menggemparkan masyarakat. Banyak yang penasaran. Pertanyaan yang paling mendominasi adalah, dengan kuasa apa Natalia Tahir melakukan mukjizat penyembuhan itu? Pertanyaan yang sama diajukan imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus setelah dia melakukan banyak mukjizat. Dengan kuasa mana engkau melakukan hal itu? Di ayat 23. Tuhan Yesus kembali menjawabnya dengan sebuah pertanyaan mengenai asal baptisan Yohanes di ayat 24. Yesus tidak memberikan jawaban secara frontal, bukan karena tidak yakin semua mukjizat yang dilakukannya datang dari kuasa keilahiannya sebagai Tuhan yang sejati. Namun demikian, ia ingin menjelaskan bahwa kuasa Tuhan dapat dinyatakan lewat perantaraan siapapun termasuk Yohanes Pembaptis. Adik-adik Teruna, adalah sikap yang kritis ketika kita mempertanyakan dari mana sumber kekuatan yang mendatangkan mukjizat, kesembuhan misalnya. Namun demikian, hal yang terpenting untuk dipahami adalah kuasa Tuhan dinyatakan bukan hanya lewat momentum sebuah mukjizat, tetapi juga lewat seluruh peristiwa di dalam kehidupan orang percaya. Ingatlah bahwa setiap tarikan nafas pun adalah mukjizat dari Tuhan.
Dengan demikian, kita akan selalu dipenuhi rasa syukur dan kagum atas karya Tuhan yang luar biasa itu. Kita tutup renungan kita hari ini dengan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Biarlah Tuhan yang selalu memelihara hidup kami, menyertai hidup kami, dan memberkati hidup kami. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami tidak terfokus hanya dengan pertanyaan-pertanyaan kuasa apa yang membantu kami untuk bisa menjadi seorang berkat bagi orang lain, tapi kami juga tahu bahwa itu semua adalah kuasa dari Tuhan yang menyertai kami. Kami mohon Tuhan juga mengampuni segala kesalahan dosa kami, dan biarlah kami selalu bisa menjadi seorang berkat dimanapun kami berada. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat ya untuk aktivitas saya hari ini. Jangan lupa 3M, pesan ibu. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan apa? Ayo, apa? Nah, satu lagi, jangan sampai lupa ya adik-adik untuk memakai maskernya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati.